Sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dan emosional. dalam kurun waktu. Hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Lalu bagaimana? Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP memiliki gangguan terkait kesehatan. Kesehatan mental bagi saya, ketika kita merasa sehat, baik itu secara emosi, psikis, maupun kejiwaan, ketika kita menjadi seorang manusia. Dan bagi saya, kejadian yang terjadi dalam hidup dan berpengaruh besar terhadap perilaku, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita sebagai seorang manusia. Mental health itu kondisi waras seseorang terhadap jiwa yang kuat, merasa nyaman dan tegar terhadap kondisi apapun yang menyangkut terkait dengan dirinya sendiri. Mental health bagi saya merupakan kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan bagi kita menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang di sekitar kita. Menurut saya mental health adalah dimana saya merasa batin saya sehat dan tidak mengalami kecemasan. Menurut saya mental health itu berhubungan dengan kondisi kesehatan mental atau emosi seseorang. Mental health menurut saya itu dimana suatu kondisi kesejahteraan, perasaan, mental, pikiran, dan emosi serta hubungan yang baik. Mental healthy tidak melulu bercerita tentang kesehatan dan kesejahteraan mental seseorang, tetapi bagaimana cara dia untuk menggali potensi dirinya, bagaimana cara dia berinteraksi kepada masyarakat, bagaimana dia berperilaku positif di setiap kegiatannya dan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga termasuk di dalam mental healthy. Berbicara mengenai kesehatan mental, menurut saya adalah keadaan di mana seseorang dapat mengontrol emosional yang dia miliki, dan dalam hal ini adalah emosi jiwa dan dirinya, seorang yang dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik dan tetap berada di dalam lingkungan yang baik pula untuk menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Mental health adalah menurut saya pribadi adalah di mana seseorang mengalami gangguan kejiwaan seperti emosional ataupun depresi yang mendalam. Menurut saya mental health itu adalah kondisi pikiran dari perasaan, emosi, dan psikologis. Sebelumnya, saya tidak pernah melakukan self-diagnosis pada diri saya, terlebih pada kesehatan mental saya. Namun, saya pernah berada di satu titik di mana saya merasa begitu kacau dan mental saya sangat terganggu. Dan hal itu terjadi karena saya kehilangan orang yang begitu saya cintai dan orang itu sangat berpengaruh di dalam hidup saya. Saya kehilangan sosok ayah. Sejak kejadian itu, saya merasa dunia saya sangat hancur dan segala sesuatu yang saya lakukan itu tidak ada artinya menurut saya. Saya selalu merasa kesepian, saya selalu merasa kesedihan yang berkepanjangan, bahkan saya membatasi kehidupan saya dengan dunia di luar dan juga kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan. Saya pernah merasakan adanya gangguan kecemasan dan juga jiwa yang tergoncang. Saat rekan-rekan saya di SD dahulu menyoraki dengan suara yang lantang, mengatakan keputusasaan saya, menyebabkan saya tidak bisa berpikir dengan tenang dan terganggu saat melakukan aktivitas pembelajaran. Sampai saat ini, saya merasakan gangguan kecemasan yang membuat diri saya stres dengan sendirinya, tidak tenang, bahkan saya sering sedih ketika saya sedang sendiri. Saya selalu memikirkan apa perkataan orang. Saya merasakan apa yang saya lakukan membutuhkan pengakuan seseorang agar saya tenang dengan apa yang saya lakukan saat ini. Tanpa pengakuan tersebut, saya merasa apa yang saya lakukan tidak ada artinya. Apa yang saya lakukan entah ada kesalahan atau apa yang terjadi sebenarnya. Aku dulu orangnya adalah orang yang cukup berprestasi karena aku selalu pengen diapresiasi sama kedua orang tua aku. Tapi ternyata setelah banyak hal yang aku lakukan, aku merasa aku masih kurang diapresiasi sama kedua orang tua aku. Karena hal tersebut, aku jadi ngerasa semua yang aku lakuin itu kayaknya sia-sia. Walaupun dapat juara, walaupun bisa menang lomba ini itu, kayaknya kalau gak dapat apresiasi yang lebih dari orang tua tuh, aku
mikir ya udah sia-sia, buat apa. Hal ini membuat aku sekarang jadi orang yang kurang percaya diri, dan bahkan aku nggak berani nunjukin diri aku yang sebenarnya itu seperti apa sih ke teman-teman. Pada saat saya mengalami gangguan kecemasan, itu sering terjadi karena ada masalah yang begitu banyak dan sangat berat. Dan saya sering melampiaskan semua itu dengan melakukan hal yang terbaik. Contohnya seperti merokok, minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Saya pernah di posisi yang benar-benar membuat mental saya turun. Karena saya selalu mendengarin apa kata orang yang itu kata-katanya negatif buat saya. Dan saya selalu menimbulkan pikiran-pikiran negatif tentang diri saya sendiri. Sehingga saya menjadi tidak percaya diri, ragu terhadap diri saya, serta apakah saya pantas untuk menjadi diri saya sendiri, apakah saya mampu untuk menjadi lebih baik. Dan itu semua membuat saya insecure kepada orang-orang. Dan saya menjadi selalu membandingkan diri saya kepada orang lain, yang memang orang lain tersebut itu di atas saya. Karena itu saya menjadi tidak percaya diri terhadap diri saya. Saya pernah mengalami suatu kecemasan karena memang saya ini orangnya mudah cemas akan suatu hal, sehingga terpikirkan saat melakukan aktivitas lain, kegiatan lain sehingga mudah terganggu, maupun saat tidur saya juga merasa tidak tenang. Saya pernah berada di suatu kondisi di mana saya merasakan insecure yang sangat tinggi dikarenakan kondisi wajah saya pada saat itu kurang baik. Di mana saat saya sedang berjalan dan bertemu orang-orang sekitar, orang-orang pasti bertanya, wajah kamu kenapa, penyebabnya apa, kenapa bisa seperti itu. Pada saat itu saya langsung overthinking yang berlebihan karena memikirkan perkataan mereka yang membuat saya setiap keluar rumah saya itu selalu menggunakan masker. Karena saya tidak pede bertemu dengan orang-orang sekitar, bahkan untuk keluar rumah pun saya rasanya malas dan takut karena perkataan orang-orang sekitar terhadap saya. Pernah, untuk beberapa tahun lalu saya pernah mengalami kondisi di mana saya merasa pada saat itu mental saya tidak karuan sama sekali, bahkan saya sulit untuk mengendalikan diri saya. Dalam hal ini saya mengalami sebuah pengkhianatan dari seseorang yang sangat saya percayai, dan selama bertahun-tahun hanya karena suatu masalah, dan itu termasuk berat buat saya, yang pada akhirnya di saat itu saya sulit untuk mengendalikan diri saya sendiri dan mengakibatkan saya sendiri bisa melakukan suatu hal yang merugikan buat diri saya sendiri. Saya pernah mengalami suatu ketika saya bermain game, di mana saya mengalami kekalahan beruntun yang menyebabkan emosi saya terganggu dan suka marah tiba-tiba. Saya mulai menanamkan pada diri saya bahwa merasa sedih atas kehilangan seseorang itu adalah hal yang wajar. Dan saya berhak untuk meluapkan segala kesedihan saya, namun tidak boleh berlebihan. Dan saya juga merasakan banyak orang yang masih peduli dengan saya dan sayang dengan saya, yang membantu saya untuk terus bangkit agar tidak terlarut dalam kesedihan. Dan saya mencoba untuk terus melakukan kegiatan dan menyibukkan diri saya dengan berbagai kegiatan agar saya tidak terus-terusan mengingat dan larut dalam kesedihan saya. Saya mengatasi setiap masalah dengan tetap berikhtiar, tetap memberikan yang terbaik pada diri saya sendiri, percaya diri, tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga saya, serta tetap memberikan apresiasi kepada rekan-rekan saya tanpa harus menjatuhkan mereka sendiri. Hingga saat ini saya belajar mengatur emosional dalam diri saya agar saya bisa melakukan sesuatu yang saya inginkan tanpa memikirkan pandangan orang lain terhadap diri saya, serta melakukan kegiatan positif-positif lainnya agar batin saya tetap tenang dengan seharusnya. Kini aku sadar, setiap orang tua itu akan memperlakukan dan mengapresiasi anaknya berbeda-beda. Mungkin yang aku lihat selama ini hanyalah orang tua yang memberikan apresiasi kepada anaknya lewat kata-kata. Tapi orang tua aku ternyata selama ini mengapresiasi aku dengan memberikan kecukupan kehidupan untuk aku selama ini. Setelah sadar, akhirnya aku ngerasa sekarang aku harus mulai melakukan yang terbaik lagi. Ternyata selama ini yang saya lakukan sangat salah dan sangat berdampak buruk bagi diri saya sendiri.
Jadi dengan ini saya memutuskan untuk kembali ke seperti dulu. Jadi saya mengatasinya dengan kembali ke lingkungan yang baik dan memiliki teman-teman yang positif. Dengan berjalannya waktu, saya mulai ngerasa menerima keadaan, kekurangan, serta kelebihan yang saya miliki saat ini. Dan saya selalu merasa bersyukur terhadap diri saya untuk saat ini. Itu semua karena saya selalu berpikir positif dan saya selalu disupport oleh orang-orang terdekat saya, terutama orang tua saya. Solusi yang saya lakukan, saya menghabiskan waktu dengan hobi saya, yaitu bermain musik dengan teman-teman saya, sehingga hal yang membuat saya cemas pun menjadi terlupakan. Saya mulai berdamai dengan keadaan, saya mulai menerima keadaan saya karena adanya dukungan dari orang sekitar saya, orang-orang yang sayang kepada saya. Dan yang paling penting itu adalah dukungan kedua orang tua saya. Setiap hari mereka selalu menyemangati saya, selalu menasihati saya bahwa saya itu tidak perlu memikirkan perkataan orang-orang yang selalu ngejudge atau bertanya kepada saya. Jadi mulai saat itu saya sudah mulai menghilangkan pikiran-pikiran overthinking saya yang sebelumnya itu ada di setiap harinya. Berbicara respon diri saya terhadap permasalahan yang saya alami pada saat itu, benar-benar saya sadari itu merugikan diri saya, menyakiti fisik saya, yaitu saya melakukan percobaan barcode pada tangan saya, di mana itu di luar pikiran sadar saya, karena yang sakit saya rasakan, tekanan yang saya rasakan, yang sangat mengganggu mental bahkan pikiran saya. Akhirnya sambil saya menangis, saya meluapkan juga kesakitan saya itu melalui luka yang saya buat di tangan saya pada saat itu. Pada saat melakukannya saya tidak sadar sama sekali bahwa itu menyakiti diri saya. Tetapi pada saat saya sudah mulai sadar, saya tahu hal itu ternyata melukai diri saya. Dan seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk pulih dengan cara yang saya lakukan sendiri. Saya mulai terbuka lagi kepada teman-teman saya yang sebelumnya saya sempat menutup diri. Saya kembali bersama teman-teman saya bermain dengan mereka. Saya ikuti kegiatan-kegiatan saya kembali, kegiatan-kegiatan yang membuat saya lupa terhadap luka yang saya rasakan kemarin. Saya mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Saya ceritakan semua hal-hal yang saya rasakan, rasa sakit yang saya rasakan, dan dukungan dari orang tua juga dan lingkungan sekitar saya. Akhirnya saya bisa pulih kembali, jiwa saya kembali sehat, walaupun seseorang yang menyebabkan luka dalam jiwa saya tidak ada kata maaf yang sebenar-benarnya disampaikan. Solusi saya dari saya sendiri yaitu ketika saya frustasi, saya melakukan meninggalkan HP saya di ruangan kamar saya, keluar untuk mencari hal-hal yang lain yang positif dapat menurunkan redam emosi saya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu mampu mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka mampu mengatasi tekanan kehidupan yang normal, berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi pada komunitas mereka. Saat ini remaja banyak sekali mengalami gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan yang berlebihan, depresi, dan juga gangguan kesehatan mental lainnya. Gangguan kesehatan mental yang terjadi pada remaja tidak boleh dianggap sepele, karena itu dapat mengganggu kesehatan mereka dan dapat berujung pada menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Maka ketika kamu merasa tidak baik-baik saja, kamu berhak untuk mengekspresikan itu dan mencari tempat di mana kamu didengar. Dan kamu dapat melakukan konsultasi kepada psikolog agar kamu tidak melakukan self-diagnosis pada diri kamu sendiri. Dan yang terpenting, kamu harus mengenali diri kamu sendiri agar kamu tidak mudah terpengaruhi dan mendapatkan tekanan dari orang lain. Karena kita semua berhak atas diri kita sendiri. Kamu berharga. 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 Cintai dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu. Mungkin setiap orang punya cara-cara sendiri
dalam menghadapi dan menanggapi permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Bahagia, sedih, dan drama kehidupan sudah biasa terjadi sedari kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Jadi, mari berkaca, mari syukuri, dan mari juga saling mengingatkan pentingnya arti menerima keadaan. Selalu merasa cukup dan selalu percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan. Dan begitu pula juga setiap apa yang kita kerjakan pasti membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bentuk ikhtiar, doa, tawakal, dan percaya hanya kepada Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya dan atas semua skenario yang terjadi di hidup kita. Tak lain adalah campur tangan dari Tuhan yang Maha Esa. Selamat memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jiwa yang muda